Inspirasi kebaikan kita kali ini datang dari sebuah sekolah dasar yang bernama SD Negeri 4 Taman Sari. Dari aksi yang dilakukan oleh para gurunya dalam mewujudkan mimpi seorang anak penyandang disabilitas agar dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depannya yang lebih baik. Dan sahabat UB Indonesia, aksi kebaikan para guru ini tentunya tidak terbatas hanya pada urusan pendidikan saja, melainkan juga pada banyak hal baik lainnya. Untuk itu, mari kita simak liputannya berikut ini. Assalamualaikum. Gimana Jai? Alhamdulillah, sehat. Terus, Gendong apa jalan? Jalan, yuk. Pelan-pelan. terus, Pak. Ya, stop.
Dan sahabat UP Indonesia, bertempat di Cafe Nyeduh Kopi yang berada di kawasan Gunung Ijen Banyuwangi. Saat ini sudah bergabung bersama dengan kita semua para guru yang mengajar di SD 4 Taman Sari, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Seperti itu ya. Dan kenapa kami melakukan podcast di sini di bawah Gunung Ijen ini? Karena memang lokasi dari SD Negeri 4 Taman Sari ini tepat berhadapan-hadapan dengan rest area Jambu yang berada di lereng Gunung Ijen. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siap. Oke, kita langsung aja mulai bincang-bincangnya ya. Oke. Dan pertanyaan pertama kami tentunya akan kami tujukan kepada Bu Yayu sebagai kepala sekolah dari SD Negeri 4 Taman Sari. Bu Yayu, mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bu tentang profil dari sekolah yang Ibu kepalai ini. SD Negeri 4 Taman Sari. Sejak kapan berdiri dan ada berapa muridnya sekarang, Bu? Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Untuk cerita singkatnya mungkin saya bisa. Oke. Soalnya saya baru saja dinas di SDN 4 Taman Sari. Oke. Tepatnya di bulan Desember tahun 2021. Baik. Kalau secara singkat bisa berarti Bu ya? Oke. betul. Baik Bu. Nah, SDN 4 Taman Sari itu berdiri sekitar tahun 1970. Wah, cukup lama juga. Baik. Dan untuk jumlah siswa sampai saat ini ada 65 anak. 65 anak. Kok cukup sedikit ya Bu ya? 65 anak ya. Itu Betul, kalau Pak. 65 anak itu misalkan dikategorikan dalam jumlah muridnya, itu termasuk standar, menengah, atau di bawah standar Bu? Kalau menurut di Kecamatan Licin, Pak, Oke. dengan jumlah 65 itu termasuk standar, Pak. Termasuk standar ya? Nggih, Oke. betul. Karena melihat wilayahnya di sekitar pegunungan nih. Oke. Baik. Padahal ya Bu ya, ini bukan pertama kali kami meliput sekolah itu. Dengan jumlah murid yang seperti itu tentunya setahu kami, sarprasnya juga terbatas ya Bu ya? Betul, Pak. Apakah itu juga dialami oleh sekolah Ibu? Betul. Utamanya dalam hal apa Bu yang paling berdampak dengan jumlah murid yang segitu itu? Yang terbatas apanya ini? Terutama di alat peraga, Oke. kemudian untuk kebutuhan belajar mengajar anak-anak, Oke. dan buku-buku. Oke. Yang paling penting sekarang ini yang lebih mengenaskan sebetulnya adalah mengenai mebeler, Pak. Oke. Kami memang sangat-sangat terbatas untuk mebeler. Oke. Seperti itu ya. Wah, Iya, betul. sampai bahasa mengenaskan. Waduh. Terbatasnya seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Itu mebeler untuk anak-anak itu banyak yang sudah rusak, Pak. Keropos-keropos. Baik. Sebetulnya sudah tidak layak untuk dipakai anak-anak. Oke. Sehingga anak-anak itu misalnya untuk menulis itu merasa kesulitan karena memang banyak lubang-lubangnya di meja. Oke. Terutama kursi juga. Oke. Sampai kami mengupayakan dengan memberikan anak-anak kursi dari plastik, Pak. Waduh, sampai seperti itu ya. Berarti butuh perhatian sekali nih. Wah. Betul. Keadaan SD Negeri 4 Taman Sari ini, karena lokasinya berhadapan-hadapan dengan lokasi wisata nih. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Kami doakan Bu, semoga kedepannya ada perhatian nih, biar Amin. mebeler tadi ya. Ya. Kalau wifi gimana? Sudah masuk kan ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah masuk ya. Ya, Baik Bu, betul. mundur sedikit ya Bu ya. Kira-kira apa Bu yang menyebabkan siswa di sekolah Ibu jumlahnya hanya segitu? Mungkin di sekitar sekolah kami itu ada 2 sekolah, Pak.
Oke. Yang pertama itu SDN 1 Taman Sari, Oke. yang merupakan SD tertua di Desa Taman Sari. Oke. Dan yang kedua itu di MI Sunan Giri. Oke. Seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Jadi karena lokasi berdekatan itu, sedangkan jumlah penduduk tidak terlalu banyak, akhirnya dibagi-bagi ya Bu ya. Iya, betul. Butuh upaya kreatif tuh dari para guru untuk menarik itu semua. Pak, betul. Oke. Baik. Lalu begini, ini tentunya maksud kedatangan kami ke sini tidak hanya ingin tahu tentang sejarah dari sekolah Ibu. Yang utama nih, kami sampai jauh-jauh datang ke sini ini tentunya kami ingin tahu lebih banyak terkait kisah kebaikan yang terjadi di sekolah Ibu ini, Bu. Terhadap salah seorang siswa yang bernama Ilham Maulana ya. Betul, Pak. Baik. Apa yang bisa diceritakan terkait dengan adik Ilham Maulana ini, Bu? Begini, Pak. Pada suatu hari Oke. itu ada seorang nenek-nenek, Baik. di mana nenek itu mempunyai cicit Oke. yang sekolah di sekolah kami. Baik. Kemudian nenek tersebut bercerita bahwa beliau mempunyai seorang cucu Oke. yang sudah usia sekolah Baik. dan tidak bisa bersekolah. Oke. Lah, terus kami berinisiatif untuk ke sana. Oke. Terus saya tanya ke nenek tersebut, "Loh, kenapa kok tidak bisa sekolah?" Baik. Ya, seperti itu. Karena dengan kondisi kesehatan atau kondisi tubuh dari anak tersebut yaitu ABK. Oke. Seperti itu, Pak. Mohon maaf, saat itu setahu kami kondisi kakinya terutama Ibu ya. Iya, betul. Seperti bengkok ke dalam begitu ya, Bu Iya, ya. betul. Akhirnya membuat adik Ilham ini susah jalan. Iya, Oke. betul, Pak. Dan saat itu umur berapa adik Ilham ini, Bu? Pada saat itu umur 9 tahun setengah. Dan tidak pernah menyentuh bangku sekolah. Sama sekali. Baik. Tidak Lalu tersentuh. saat Ibu berkunjung ke sana, seperti apa kondisinya? Pada saat itu kami berempat, yaitu saya sendiri, Oke. kemudian didampingi oleh Bapak Korwil, Baik. kemudian Pak Barudin, dan Oke. Pak Nanang. Oke. Itu bersama-sama ke sana dengan melihat kondisi Ilham. Baik. Dan saat itu juga diputuskan bagaimana, Bu? Dan pada saat itu kami sudah memutuskan bagaimanapun kondisi Ilham harus sekolah karena kewajiban kami untuk menerima anak-anak sekolah. Baik. Seperti itu. Jadi kami memutuskan untuk Pak Barudin yaitu menjemput dan mengantar Ilham untuk bersekolah. Waduh, luar biasa. Baik. Lalu Bu, saat pertama kali mengunjungi adik Ilham ini memang berasal dari keluarga yang minim ya Bu ya? Sangat minim. Oke, kalau boleh tahu pekerjaan dari orang tua adik Ilham ini seperti apa? Kebetulan ayahnya itu sudah sakit sekitar hampir 10 tahunan, Pak. Jadi yang menjadi tulang punggung keluarga adalah ibunya. Oke. Di mana ibunya itu sebagai buruh tani yang hanya bekerja setengah hari. Jadi bisa dibayangkan ya, sudah kondisinya seperti itu, tidak bisa berjalan sendiri, juga tidak ada biaya berarti Bu ya? Betul. Baik. Lalu begini, pertanyaan saya berikutnya begini. Setelah Ibu memutuskan, oke, bersekolah di SD Negeri 4 Taman Sari saja. Tapi sekolah itu kan butuh, tadi antar jemput sudah ya, butuh seragam, butuh alat tulis. Dari mana itu didapat? Di sekolah itu ada program SAS, Pak, yaitu siswa asuh sebaya. Oke. Mana itu diambilkan dari uang saku siswa setiap hari Jumat. Oh, Lah, ada ya. Dari uang saku itulah kita memberikan bantuan ke Ilham baik berupa seragam dan alat tulis. Seperti itu, Pak. Padahal jumlah muridnya 65. Pastinya apa cukup tuh? Ya, kita cukup-cukupkan, Pak. Oke. Padahal pada saat awal saya masuk itu siswanya hanya 48. Aduh. Berarti pastinya Bapak Ibu ini juga keluar duit ya? Ya, begitulah. Oke.
kecuali yang bersekolah di sini anak pengusaha semua. Baik, 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 baik. Seperti itu ya Bu ya. Betul, Jadi diputuskan dan juga terkait uang sekolahnya gratis ya Bu ya. Tentunya SD negeri gratis. Iya, gratis semua. Terus alat tulis, pakaian seragam, swadaya berarti Ya, ya. betul. Begitu akhirnya bisa bersekolah. Iya. Oke. Dan tadi Ibu sampaikan ada tukang antar jemputnya nih. Oke. Pak Udin ya? Pak Barudin. Pak Barudin ya. Baik. Pak Barudin, mungkin ini pertanyaan kami selanjutnya kepada beliau nih. Eh, Untuk Ya, lebih jelasnya ya Bu ya. Untuk jelasnya, Oke. untuk lebih jelasnya bagaimana Pak Barudin mengantar dan menjemput Ilham, maka kami serahkan ke Pak Baik, Barudin. baik. Ayo. Pak Din. Antar jemput seperti apa Pak Din? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barudin, guru penjas SDN 4 Taman Sari. Guru olahraga ya Pak Din? Olahraga. Baik. Saya masuk P3K tahun 2022. Baik. Alhamdulillah sampai saat ini. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwasanya saya diberi amanah tambahan tanggung jawab pada saat ini, yakni sebagai pembantu Ilham untuk Oke. antar jemput Oke. pagi dan pulang. Oke. Alhamdulillah untuk lokasi rumah Ilham sama sekolah ini kurang lebih berjarak sekitar 1 kilo. 1 kilo aja ya. 1 kilo saja. Meskipun kami mengikuti sahabat Indonesia waktu beliau menjemput ini butuh effort juga untuk sampai ke rumah Ilham ya. Melewati jalan yang waduh luar biasa. Sangat licin dan sangat jauh di pelosok ya Pak. Ya, Saya pikir kalau 1 kilo lebih itu Pak Din. Masa 1 kilo Pak Din? ya kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu ya? Iya. Baik. Dan itu kalau pagi jam berapa jemputnya Pak Din? Biasanya saya kalau jemput itu sebelum jam ceklok berakhir, Oke. antara setengah 7 sampai jam 7 kurang 10 menit. Baik. Pokok sebelum jam ceklok saya habis, Oke. ini Ilham saya jemput. Dengan digendong seperti itu ya Pak Din, karena adik Ilham ini memang tidak bisa berjalan waktu itu ya. Pada saat itu kadang saya gendong, kadang saya panggul, tergantung Oke. enaknya pada saat itu. Saya kadang ngambil ya di kasur, kadang juga ngambil di depan pintu, seperti itu. Oke, luar biasa Pak Din. Sebagai ojek online tapi tanpa bayaran. Juga online tanpa bayaran. Baik, baik, baik. Lalu begini, ini dari info yang kami dengar ini Bu ya, ternyata sekolah ini tidak hanya membantu adik Ilham dalam urusan pendidikannya saja. Sekolah gratis, lalu ada seragam dan alat tulis gratis, begitu ya. Rupanya para guru ini berbuat lebih jauh lagi sahabat Indonesia terkait bantuan kepada adik Ilham ini. Mungkin bisa dijelaskan apa saja bantuan yang diberikan kepada adik Ilham ini, Pak Din? Alhamdulillah selama adik Ilham sekolah di SDN 4 Taman Sari Baik, yang letaknya persis di depan atau di timurnya rest area Desa Taman Sari. Pada saat mulai awal sampai saat ini ada beberapa yang telah kami berikan kepada Ilham. Satu, pada saat itu menghitankan. Juga yang sangat miris itu adalah rumah sebelahnya itu ambrol, oke, sehingga pada saat itu kita harus turun tangan pada saat itu. oke, Bagaimanapun kita harus turun tangan membantu Ilham pada saat itu. oke, Karena beliaunya orang tuanya ini tidak bisa masak, juga tidak bisa mandi. Karena dapur dan tempat mandinya ketutupan bangunan rumahnya pada saat itu. Lalu
setelah ambrol dibuatan baru. Ya alhamdulillah pada saat itu kita sudah melapor ke Pak RT, kemudian ke desa, juga kepada teman-teman. Akhirnya pada saat itu semua elemen yang pada saat itu kita hubungi, kita go untuk action pada saat itu. Waduh, luar biasa. Action seperti apa, Pak Din? Ya setelah kita menghubungi semuanya tadi itu, alhamdulillah pada saat itu ada beberapa teman kita punya relasi pada saat itu, kurang lebih apa tuh namanya CP apa itu yang ada di Banyuwangi itu, alhamdulillah menyuplai gapalum untuk bajaringannya ya Pak Asmat ya. Bajaringannya, kemudian konsen jendela sama konsen pintu plus daun pintunya pada saat itu. Kemudian juga dari Bapak Rizal Saputra selaku Kepala Desa Taman Sari juga menyumbangkan dana sosial untuk pembelian kayu dan arplek pada saat itu. Oke. Mungkin juga semennya. Kemudian dari dokternya Ilham pada saat itu juga alhamdulillah Juga donasi. Waduh, luar biasa. menyumbangkan donasinya. Banyak orang baik yang terlibat ya. Banyak orang baik yang terlibat pada saat itu. Baik. Oke, lalu apa lagi? Tadi berarti ketambahan ketambahan menghitankan. Menghitankan. Ya. Lalu membangunkan rumah ya. Nah, iya. Ya, kami lihat sendiri akhirnya menjadi sebuah tempat yang layak ya. Iya. Oke. Untuk Lalu apa lagi? menghitankan itu yang lebih jelasnya ini adalah Pak Asmat pada saat itu. Oke, bantuannya itu saja kepada Adi Ilham. Sebelumnya ada kursi roda juga Oke, kita terima pada saat itu, tapi yang paling usaha untuk kursi roda dan menghitankan itu Pak Asmat yang pada saat itu yang berkompeten. oke. Pak Asmat ini ya. Ya. Ayo, mungkin bisa menjelaskan Pak Asmat. Ini tadi sekolahnya jumlah muridnya 65, tapi terlibat dalam pembangunan rumah, menghitankan itu. Dari mana duitnya ini? Ini siapa yang menjelaskan ini? Atau di luar jam dinas guru-gurunya pengusaha minimarket atau bagaimana ini? Gimana Pak Asmat? Apa saja yang diberikan bantuan kepada ini? Oke. Adik Asmat ini. Oke. Pengobatan, adakah pengobatan? Karena kami terakhir melihat kakinya sudah tidak bengkok ke dalam lagi tuh. Tentunya itu melalui tahap pengobatan kan? Iya. Itu siapa yang ngobatin tuh? Oke. Terima kasih. Baik. Tentunya dikasihkan kepada saya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada UP. Sama-sama. Juga ada kepedulian ke Terima kasih. SD 4 Taman Sari. Terima juga kasih. Ke orang-orang baik ini. Oke. Pertama-tama saya awalnya itu saya ini masang story pribadi, ternyata ada tanggapan-tanggapan yang positif dari Oke. teman-teman saya. Baik. Juga kebetulan waktu itu juga ada dari anggota dari kepolisian. Oke. Dulu dinasnya di Kapolsek Licin. Setelah itu dia pindah ke Giri. Ternyata dia lihat story saya yang saya waktu itu dia olahraga, kebetulan Pak Udin ini masih ada tugas di luar. Saya yang ngantar juga gendong. Oke. Gendong, ternyata Mas anak mana itu? Itu tanggapan dari Pak Wawan ini. Oke. Ya, ternyata Bapak polisinya Pak Wawan tadi Pak namanya. Wawan itu. Oke, lalu Lalu dia, oh anak Taman Sari dan bilang gitu sama saya. Oke. Ternyata dia ada tanggapan baik. Dikenalkanlah saya ke Ibu Deborah. Segolansia. Iya. Waduh, luar Iya, biasa. iya. Dikenalkan. Kebetulan beliaunya, wah, sosok narasumber kami nih. Iya. Narasumber yang top. Baik. Dikenalkanlah ke itu Mbak. Itu akhirnya dia datang sini, ternyata ada kepedulian juga. Oke. Ilham ini waktu itu dia mengenalkan semua, cari donatur, ternyata dia Mbak Deborah, ternyata oh oke Mas, nanti kita bantu. Nah setelah itu saya sudah oke, ternyata dibantu sama Pak Wawan.
Mbak Dubora. Ternyata Ibu Dayu juga mendapatkan dari YBM PLN. Oke. Dengan Mbak Eni, Mbak Evi ya. Mbak Evi ya. Sampai sekarang ya juga dia kepeduliannya sangat bagus sampai Oke. mengobatin Ilham ini sampai sembuh. Awalnya Oke. Ilham itu enggak bisa apa-apa, dia jalan itu dia merangkak. Ya, Merangkak. sempat juga di foto itu di awal sekolah itu adik Ilham ini mengenakan kursi roda ya. Nah, kursi roda itu saya kebetulan juga masang story juga. Dapat bantuan juga. Dapat bantuan juga. Dari mana tuh bantuannya? Itu dari teman-teman yang relasi-relasi juga pengusaha, dari teman-teman kerja di luar sana. Oke. Ternyata dia dari orang-orang yang kepedulian sosialnya tinggi juga dia ngasihkan transfer untuk pembelian kursi roda itu gitu. Oke, luar biasa. Berarti kita semua harus berterima kasih ya. Tadi kepada yang pertama Pak Wawan itu, lalu Ibu Debora, komunitas sekolah lansia tuh, dan Mbak Evi, Bu Evi ya, dari PLN Banyuwangi. YBM PLN Banyuwangi, yang akhirnya menaruh perhatian dari pengobatannya sampai sekarang akhirnya adik Ilham kami lihat sudah bisa berjalan sendiri ya. Oh, berarti dari situ ya. Ya, awalnya gitu. Upaya dari para guru ini mencari donasi berarti ya. Melihat keadaan adik Ilham. Mencari celah, luar biasa. Kami pikir pertama apa pengusaha semua guru-gurunya ini. Ternyata bukan ya. Baik, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu ya Pak. Dari unggahan story WA, akhirnya ada banyak orang baik yang mengetahui kondisi adik Ilham dan akhirnya membantu. Sampai hari ini bantuan itu tidak berhenti? Tidak berhenti. Pengobatan itu masih terus berlangsung? Masih terus. Dan pastinya tukang objeknya apakah Pak Udin masih an? Iya. Oh, luar biasa. Ternyata sampai hari ini ya, melewati pengobatan-pengobatan itu selalu diantar jemput sama Pak Udin. Iya. Itu apa yang bisa diceritakan? Di rumah sakit mana itu Pak? Yang pertama untuk pengobatan itu setelah Bu Epi ke sini itu kita langsung ke rumah sakit Yasmin pada saat itu. Rumah sakit Yasmin ya. Jadi Untuk pengurusan surat menyurat alhamdulillah juga dibantu Bu Epi untuk mengurus rekom dan lain sebagainya atau rujukan pada saat itu ke Yasmin pada saat itu. oke. Dan mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia Pak, kalau saat ini kondisi kesehatan dari adik Ilham sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk kondisi adik Ilham pada saat ini kalau menurut waktu ini termasuk rekom yang ketiga, yang keempat. Rekom itu kalau tidak salah 3 bulan. Oke. Berarti kalau kita ngomongkan rekom yang keempat, ini sudah masuk ke yang bulan ke-10 berarti. Sudah Kurang bulan lebih ke-10. sudah masuk 10 bulan. Dan makin hari makin membaik ya? Alhamdulillah pada saat ini Ilham semakin membaik Oke. kondisinya, cuma badannya sekarang tambah tambur. Oke. tambah besar. Kira-kira butuh berapa lama lagi Pak sampai adik Ilham kira-kira bisa lepas? Saya lihat sahabat Indonesia, adik Ilham ini sekarang masih menggunakan sepatu bantuan ya Pak ya? Sepatu khusus. Sepatu khusus ya? Ya. Kira-kira bisa lepas itu kapan? Untuk ketentuan medisnya kita masih belum Belum tahu ya? tahu pasti. Oh, Karena kemarin kita juga ada pengukuran sepatu lagi soalnya. Yang Oke. kemarin yang kita lakukan yaitu pengukuran sepatu lagi. oke. Alhamdulillah kita kemarin adik Ilham juga ngambil sepatu itu ke Bali kemarin untuk yang pengambilan sepatu khususnya itu. Jauh juga ya? Ya, informasi Bantuan dari Bali? Iya, informasi dari dokter Belanda Pak itu. Yang Bu Epi yang ngomong seperti itu. Oh, melibatkan banyak orang sekali ya? Banyak orang juga. Oh, tentunya kita semua berharap ya adik Ilham ini bisa segera berlari biar dia bisa menikmati masa kecil seperti teman-temannya ya. Ya. Oke, luar biasa. Baik, lalu begini. Ini pertanyaan saya selanjutnya begini.
Dengan melihat seperti itu tentunya kami sangat bahagia ya. Ternyata sekolah ini tidak hanya sangat peduli terhadap pendidikan adik Ilham, tapi sampai repot-repot mengupayakan bagaimana adik Ilham ini bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Lalu sampai urusan kitan apa, wah luar biasa ibu-ibu ini dicarikan sponsor. Selain pengobatan yang terus berjalan ya. Lalu apa sih yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian ini untuk kedepannya? Ada? Ada banyak? Oke, ayo siapa dulu? Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Harapan saya tentunya untuk sekolah agar terus menanamkan nilai-nilai moral dan budaya dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk terus berekspresi secara bebas tanpa rasa malu. Seperti itu ya? Oke, tentunya itu harapan dari kita semua ya. Ada lagi? Iya. Terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama Ibu. Harapan saya sebagai guru di SD 4 ya. Oke. Yang pertama apa ya? Siswanya tambah. Tentunya seperti itu. Tambah banyak ya. Dengan cara kita pendekatan dengan wali murid. Oke. Bisa menarik masyarakat sekitar SD 4. Oke. Biar menarik apa ya? Memasrahkan ya. Oke. Masyarakat 4 menarik siswa ke sekolahan kami. Amin, tentunya seperti itu. Sudah seharusnya sekarang setelah melihat guru-gurunya baik seperti ini, warga di sekitar Desa Taman Sari ini harus menyekolahkan di SD Negeri 4 Taman Sari. Begitu harapannya? Oke. Harus dong. Harus seperti itu ya. Oke. Lalu ada siapa lagi? Untuk Ilham. Oke. Tetap semangat nak untuk masa depan. Amin, seperti itu ya. Baik, lalu ada siapa lagi? Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Harapan saya untuk Ilham, semangat belajar, jangan putus asa, dan saya berharap nantinya Ilham jangan melupakan Pak Oden yang telah berjasa untuk dia. Tentunya seperti itu. Amin, tentunya seperti itu. Lalu, karena menyebut Pak Udin harus menyampaikan nih. Harapannya boleh disampaikan apa saja Pak Udin? Harapan yang saya tujukan kepada adik Ilham, bahwasanya kamu harus bisa mandiri, bisa melakukan sesuatu dengan sendiri, lakukan dengan baik, tidak menyinggung kanan kiri, dan lakukan dengan penuh bahagia, manfaat untuk yang lain. Amin. Terima kasih Bapak, luar biasa. Lalu ada siapa lagi? Pak Nanang. Pak Nanang? Ya, ini Pak Nanang ini rupanya sebagai guru agama ya? Guru agama. Guru agama Islam. Oke. Terlihat diam sendiri dari tadi. Saatnya untuk guru agama, ada harapan apa Pak Nanang? Dari tadi tidak ada yang ingin kenaikan gaji nih ya. Yuk. Baik, terima kasih. Mungkin untuk dari saya, ya saya tujukan kepada pemerintah. Kepada pemerintah, baik. Kita agar lebih perhatian lagi kepada anak-anak yang ABK seperti halnya kayak Ilham nih Pak. Oke. Dan teruntuk bukan hanya di SD kami, Oke. mungkin di SD-SD yang lain, khususnya di Kecamatan Lecit, mungkin masih ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti Ilham. Oke. Mungkin sekiranya lebih diperhatikan lagi seperti itu. Dengan mencari tahu seperti itu ya. Dengan mencari tahu Di sekitar Kecamatan Licin ini, Ya. adakah adik-adik yang mengalami masalah seperti Ilham? Diharapkan pemerintah mencari tahu dan segera membantunya seperti itu ya. Ya, Oke, betul luar sekali. biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya itu tadi adalah harapan-harapan yang luar biasa. Semoga harapan-harapan tersebut bisa segera terwujud ya. Oke. Dan ini
pertanyaan yang terakhir nih, saya janji yang terakhir. Karena sudah cukup lama juga ya kita bincang-bincang ini. Adakah pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian terhadap pemirsa OB Indonesia yang melihat video kita ini? Ada? Ada? Siapa? Pak Pras? Oke. Ini dari tadi soalnya belum ada kesempatan bicara nih Pak Pras. betul. Oke. Silakan Pak Pras. Baiklah, terima kasih. Mewakili Dewan Guru SD Negeri 4 Taman Sari kepada pemirsa OB Indonesia. Sekolah bukan hanya untuk tempat mengisi ilmu dengan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan pribadi yang baik. Jadilah lilin kecil yang menerangi sekitarmu, meskipun kecil tapi penuh dengan makna. Luar biasa. Kunci sukses adalah pendidikan, dan pendidikan yang baik harus disertai dengan ketekunan dan kerja keras. Ingat, senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia adalah dengan pendidikan. Seperti itu Pak, Ya. Luar biasa Bapak. Lalu, adakah yang ingin menambahkan? Ada? Silakan. Bapak Guru Agama kita nih. Oke, Terima silakan Pak. kasih untuk waktunya yang sudah diberikan. Oke, Pesan untuk pemirsa OB Indonesia, Oke. selalu berbuat baik karena kebaikan akan mendatangkan keberkahan. Amin. Itu. Dan teruslah berbuat baik tanpa memandang agama, suku, ras, dan budaya. Dan kebaikan akan selalu membawa keberuntungan. Oke, seperti itu. Oke. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tentunya seperti itu ya. Sebuah pesan yang sangat luar biasa dari para guru muda nih, sahabat UB Indonesia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Karena sudah meluangkan waktu untuk menerima kami. Semoga Tuhan nanti yang membalas ya segala kebaikan yang Bapak Ibu lakukan terhadap adik Ilham ini. Semoga dibalas dengan kesuksesan dalam melakukan segala hal. Oke? Baik. Dan sahabat UB Indonesia, tentunya kami harap Anda untuk terus simak liputan kami ini, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Sungguh luar biasa bukan kebaikan yang dilakukan oleh para guru tadi? Keikhlasan mereka dalam menjemput, mengantar, dan bahkan mengupayakan kesembuhan adik Ilham sungguh merupakan sebuah gambaran kebaikan yang sejati, yang tulus dan tanpa pamrih. Kiranya dari aksi kebaikan mereka ini nantinya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin peka terhadap mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.